Pagi semuanya? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Di pagi ini tentu kita jadi orang yang terpilih bisa hadir di sini. Karena apa? Ini libur-libur, minggu-minggu angkat-angkat ya. Mendut, enak buat tidur. Okay. Tapi kita semua ingin mengupdate ilmu kita tentang bisnis di sini. Masih bersama dengan pembicara narasumber kita. Yang pertama nanti ada Bapak Ustadz Reswanto, yang kedua ada Bapak Agus Wahyudi. Jadi di sini untuk sesi pertama kita akan sama-sama mendapatkan ilmu tentang motivasi bisnis dari Ustadz Reswanto. Sedikit biografinya, yaitu Bapak Reswanto ini adalah selaku manajer dari BMT Ahmad Dahlan. Selain itu juga menjadi fasilitator kompetensi dan sekaligus sekretaris PDM Klaten. Beliau juga lahir di Klaten 10 Oktober 1971 dan alamatnya sekitar sini, Toprayan, Cawas. Mungkin langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang pertama, Bapak Reswanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah yang kami hormati, Pak Wakil Pak Asyari, Mas Agus Angga yang kami hormati dengan timnya, dan modal utama tauhid, ya, modal utama tauhid. Tanpa kita bertauhid yang benar, maka cenderung kita akan gagal untuk menjadi orang yang punya sikap yang benar, yang itu menjadi ketanggungan orang-orang muslim di dalam berwirausaha. Maka muncul tokoh Abdurrahman bin Auf, termasuk Rasulullah sendiri, ya, itu kunci awalnya adalah tauhid. Modal awal adalah tauhid, karena nanti mengelola wirausaha itu kan mengelola resiko, bahasa. Kalau nanti tauhidnya nggak benar, rusak kan gitu. Rusak. Kemudian kita akan cenderung pada bisnis-bisnis yang kadang kemudian dilarang sangat. Maka batasan-batasan itu kita harus yakin bahwa yang dilarang itu pasti baik. Karena dalam muamalah itu kita itu boleh apa saja kecuali yang dilarang. Nah, dilarang itu misalnya yang tadi riba, yang kedua tadris itu betul itu tidak menyembunyikan informasi itu. Bin motor kalau dikemas ben HP gitu, itu bukan caranya kaum muslimin berdagang gitu ya. Nek makro kan mesti ngomong gitu ya, tuku motor ada di kotak ben ketok HP, terus yang tuku ben kapusan gitu, dan tangkap naik piara gitu. Dan caranya masih disembunyikan. Nek cara dagang kita tidak begitu. Yang cacat malah harus diberitahukan, biar orang tahu cacatnya. Jadi nggak boleh menyembunyikan itu. Kalau itu namanya tadlis. Kemudian najasi itu pasar hewan itu ya, kental negara dan negara dulu, dia tidak boleh itu. Ikhtikar menyebut pada saat sulit ditimbul Pak Tope, kemudian setelah di pasar sudah tidak ada, dia bisa main harga. Nah itu cara-cara licik itu. Dan biasanya pedagang Cina itu ya. Bahkan kita lawan Cina itu kita sekarang itu. Dulu mau bermain apa gula itu. Nah, ini pedagang itu mau bermain gula, modalnya terbatas di Jelobet Cina, Roksasi, modalnya TM dunia. Ya, dulu waktu pada dapat DO itu, itu gue setuju DO kedua rego gitu. Saya pada itu ya, karena apa? Cina bermain modal dia lipat itu. Di Jelobet dalam waktu 2 bulan, modalnya di Jelobet ini pedagang muslim sudah habis. Dia mau jual mahal nggak laku, jual murah rugi, modalnya habis, nggak bisa pakai lagi. Saya orang Cina rugi 2 bulan nggak apa-apa, dia masih setelah itu menguasai lagi. Jadi cara licik untuk menguasai monopoli perdagangan ini dengan kekuatan itu, maka itu. Dan nanti masih banyak lagi yang dikaji. Makanya kalau di pasar waktu itu Pak Bung mensyaratkan yang mau dagang di pasar itu harus paham bikin muamalah, biar tidak merusak pasar, gitu. Biar nanti transaksi muamalah itu benar. Nah ini hadis ini yang pertama
al-mu'min qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'min dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan mustahil daripada mukmin yang lemah. Pemahaman dasarnya mukmin yang kuat ini adalah mukmin yang kuat nanti Allah akan meningkat derajat. Jadi Allah itu mencintai, ini masalah besar. Kalau kita orang beriman, maka ketika bisa mencinta Allah itu adalah perkara besar. Orang beriman pasti sangat ingin mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah, pasti itu. Kalau belum ada rasa seperti itu, berarti mungkin belum terlalu beriman. Koneksi kita dengan Allah mungkin masih kurang. Kalau kita ingin mencintai diri Allah itu berarti, ya itulah. Maka ketika ada informasi tentang diri Allah itu informasi yang sangat besar. Allah mencintai sesuai dengan yang dikehendakinya, dan Allah mencintai orang yang mukmin yang kuat lebih dari yang lemah. Tapi kalau keduanya di dalam keduanya ada kebaikan. Jadi yang mukmin yang masih lemah tidak perlu merasa diabaikan, ya, tetap dalam keduanya ada kebaikan. Hanya memang Allah mencintai mukmin yang lebih kuat. Itu jelaskan nanti Allah akan memberikan derajat berdasarkan amalnya, berdasarkan imannya, dan berdasarkan ilmunya. Nanti di dalam surat Al-Anfal itu nanti berdasarkan amalnya. Jadi Allah itu akan memberikan derajat sesuai dengan amal perbuatannya. Nanti di dalam surat Al-Jadilah, maka Allah akan memberikan derajat orang berdasarkan kadar iman dan ilmunya. Nah, jika iman, ilmu, amal semakin tinggi iman, ilmu, amal, maka semakin derajat Allah semakin tinggi. Nanti semakin dicintai Allah. Terus bagaimana dengan orang yang kuat fisiknya dan hartanya? Ya tentu itu jadi pendukung, gitu ya. Bagaimana tentu jadi pendukung. Karena nanti ada dorongan untuk kita harus jadi kuat di situ juga. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ya. Artinya dorongan kita itu membantu lebih baik daripada dibantu. Gitu. Maka kita kuat dari si harta, fisik itu lebih bagus daripada lemah itu. Maka kaum muslimin yang muda harus berlatih itu, fisik dan tetap berupaya. Kemudian yang kedua, ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah di dalam mencari apa yang bermanfaat bagi, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi. Itu dalam segala urusan yang bermanfaat bagi kita harus bersemangat mengejar, itu harus semangat. Waktu ini ma'ata kaum darul akhirah walaupun salah sebagian minat dunia. Allah memerintahkan kita dengan apa yang diberi kita itu untuk mengejar kebahagiaan di akhirat dan jangan lupakan dunia. Sehingga semua yang bermanfaat dunia dan akhirat itu harus kita kejar. Dan mengejarnya gimana? Harus ikhlas, jangan legality, harus bersemangat, harus sungguh-sungguh. Nah, ini sikap dasar setiap profesi itu ikhlas. Dalam ikhtiar itu ikhlas, bersemangat, sungguh-sungguh, keluarkan semua potensi dan kemampuan, berikan yang terbaik di dalam berprofesi, ya, bekerja. Ini ikhlas. Kemudian wasta'in billah. Nah, ini catatannya orang beriman wasta'in billah, karena tauhid tadi, keyakinan bahwa semua itu yang menentukan Allah. Bahkan kita tidak boleh mempercayai bahwa keberhasilan kita itu karena ikhtiar kita, karena dia akan terjebak seperti korun, ya, terjebak seperti korun. Kalau kita nanti sudah merasa hebat karena kita berhasil, kemudian kita merasa bahwa itu karena diri kita hebat, maka itu sudah ujub dan itu sudah seperti. Maka kemudian ini tidak. Maka sejak awal kita yakin bahwa semua makhluk itu bergantung pada Allah. Maka dalam ikhtiar kita harus bersungguh-sungguh, tidak boleh ada yang nanti menentukan Allah, tetapi kita yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi terlepas dari kehendak Allah. Maka kemudian senjata orang yang beriman itu adalah doa. Dan kekuatan orang beriman itu adalah pertolongan Allah. Jadi kita harus mengupayakan pertolongan Allah. Maka bisnis jangan lupakan ini. Kadang-kadang bisnis lari, sholat tidak dilari, doa tidak dilari itu ya. Karena sibuk, merasa sibuk, maknanya sibuk untuk bisnis, lupa untuk itu. Dan kemarin ada satu ustaz yang di sini yang menyampaikan, untuk menjaga keistiqomahan kita itu dalam keimanan itu, maka tidak harus terlibat dalam upaya dakwah. Intan suruh yang suruh. Bukan berarti Allah itu butuh pertolongan kita, enggak. Kita itu yang
butuh untuk terlibat di dalam upaya menolong agama Allah, berikhtiar untuk menegakkan agama Allah. Maka selain bisnis, jangan tinggalkan ini ya, pemuda Muhammadiyah, jangan tinggalkan. Karena itu jangan disitu terlibat dalam gerakan dakwah, itu jangan tinggalkan. Itu kunci untuk menjaga keistiqomahan di dalam keimanan. Sehingga ketika sudah berbisnis, maka luangkan waktu untuk bekerja dalam rangka menolong agama Allah, agar kita dinolong Allah. Kemudian wala takjas, jangan kamu merasa lemah. Kita orang beriman, jangan merasa lemah. Gampang loyo, gampang ngukur, gampang basah. Tidak, itu bukan sikap orang beriman. Wala takjas, dan diperkuat dengan kalimat berikutnya agar cepat saya bacakan ada saja. Apabila kau tertimpa musibah, janganlah kau berkata seandainya engkau berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu. Tapi katakanlah ini adalah takdir Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi kunci nanti ketika kita sudah terjun dalam bisnis itu pasti akan dilalui oleh kawan-kawan bisnis dengan berbagai macam dinamika kegagalan ya. Dulu Mas Bambang Tekleng masih tahu ya, itu beberapa tahun baru bisa berhasil gitu ya. Ini salah satu kuncinya ini. Jadi kita tidak boleh merasa lemah tadi. Kemudian nek terjadi kegagalan musibah, jangan berpikir masa lalu. Bikin tidak boleh, itu akan membuka. Kita nanti akan mengikuti langkah setan nanti. Ya. Hati kita menjadi berat untuk bangkit. Maka istilah sekarang, kalau diuntungkan sekarang itu Pak Jamil itu, maka jangan kita adalah kemampuan untuk move on. Sudah, maka kemudian yang dianjurkan apa kalimatnya? Udah, itu katakan itu takdir Allah yang sudah terjadi, gagal takdir Allah. Dan kita yakin takdir Allah pasti baik. Harus membangun cara berpikir husnudzon pada Allah, jangan suudzon pada Allah. Meskipun dalam kegagalan, dalam kesulitan, harus mampu berpikir husnudzon pada Allah. Maka jangan tadi, jangan itu akan buka setan. Sudah, itu takdir Allah. Kita kemudian bangkit berpikir untuk ke depan saja. Kembali lagi, ikhlas, berupayalah dengan sungguh-sungguh. Sudah, tugas kita itu saja. Tugas kita semata itu berupaya sungguh-sungguh sampai nanti Allah akan mendatangkan pertolongannya. Yakinlah bahwa nanti orang-orang yang berbeda imannya akan ditolong Allah, termasuk dalam bisnis itu akan ditolong Allah. Dan kalau sudah Allah bekerja, ya, membantu kita, maka nanti kita akan merasakan kemudahan yang luar biasa. Jadi tidak seimbang dengan pikiran kita. Kok semua kok dan serba kayak gampang gitu ya. Nanti kalau keberkahan dari situ ya. Sehingga nanti bisnis kita itu sudah lagi kita jadi musik itu lah, sudah kan banget loh, kayak aturan apa loh. Itu nanti bingung ngomong bisa jadi terus juga bentuknya gue pak ya tambah tentai biar pengen miskin raisa gitu. Ya, karena itu dan memang diberkahi harus seperti itu. Nah ini kawan-kawan, dan saya kira sekarang ini pertama pilihan bisnis yang tepat profesi itu. Yang kedua memang kemudian modalnya adalah tauhid dan tadi sikap-sikap tadi ya. Kita harus punya obsesi untuk menjadi muslim yang kuat tadi. Kemudian harus bersungguh-sungguh di dalam berikhtiar tanpa harus dirusakan dengan hasil. Ikhtiar sungguh-sungguh. Nah kemudian minta pertolongan pada Allah, berdoa, artinya harus mendekat pada Allah, membangun hubungan yang baik dengan Allah semakin dekat. Nah, kemudian tidak boleh lemah karena gagal fase. Kemudian tadi move on. Setiap masalah harus bisa move on. Saya anak kecil itu, ikut angin, kan pikiran itu. Nah, itu kan pikiran. Minta energi di situ. Awalnya dari guru. Baik, saya kira itu kawan-kawan yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.